Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak. Sudah bertemu lagi ya kita di konseling ini. Gimana kegiatan mahasiswa? Alhamdulillah lumayan lancar sih Mbak. Banyak tugas-tugas Lumayan tugas presentasi sih banyak kelompok. dari seperti konseling sebelumnya kan kita sudah bercerita tentang ketidakcocokan jurusan Mas Adi, kemudian kekhawatiran Mas Adi kepada masa depan Mas Adi selanjutnya akan gimana gitu kan. Mungkin dari konseling kali ini kita akan membahas itu yang lebih lanjut. Mungkin waktunya akan kurang lebih 20 menit, mungkin setuju. Bisa. Kalau begitu Mas Adi, sesi konseling kali ini apakah sudah siap? Siap. Siap ya melakukan konselingnya. Baik, tadi bisa diceritakan apa yang Perasaan itu pertama yang saya bilang di pertemuan sebelumnya Mbak, itu perasaan cemas dan khawatir kuliah itu yang menurut saya kayak dalam kuliah itu akhirnya nggak nyaman gitu loh Mbak. Jadinya saya kurang optimal sih dalam memahami materi kuliah. Jadi perasaannya masih sama seperti yang Mas ada ceritakan sebelumnya, itu perasaan cemas dan perasaan khawatir ya selama perkuliahan. Tadi Mas Aziz bilang kalau perkuliahan akhir-akhir ini lancar, tapi mengatakan masih merasakan cemas, khawatir itu bagaimana? Lancar sih, lancar maksudnya mungkin ya masuk tiap hari, Ya. nggak ada sakit, tapi ya dalam prosesnya itu masih ada. Boleh tahu perasaan cemas itu ketika Mas Adit selain Mas Adit praktek atau Mas Adit berada dalam kelas melakukan proses pembelajaran, apakah ada perasaan cemas di luar perkuliahan? Kalau di luar perkuliahan sih nggak ada Mbak, jadi emang ya persenjamannya cuma khusus pas proses perkuliahan aja ya. Kalau mungkin ketika hari libur mungkin itu perasaannya plong gitu ya. Dan ketika Mas Adit bertemu teman-teman mungkin yang lebih pintar atau lebih unggul, apakah ada perasaan seperti itu? Kalau mungkin perasaan itu mungkin kayak mungkin apa ya, dalam praktek gitu mungkin ya, mungkin ketemu sama teman kayak kayaknya dia udah bisa banget gitu Mas. Takutnya saya sampai overthinking kayak nanti mungkin pas praktek dia kritik saya, dia kritik saya kayak nggak kompeten atau nggak bisa gitu. Saya takut nyambung sama dia gitu. Tapi kalau di pertemanan sehari-hari sih nggak ada. Sebelumnya Mas Adit sudah pernah dikritik mungkin setelah melakukan praktek konseling, pernah dikritik oleh teman-teman Mas Adit? Nggak pernah sih. Berarti hanya perasaan Mas Adit dan pikiran Mas Adit bahwa nanti akan dikritik oleh teman-teman. Kalau misalnya Mas Adit di keluarga itu apakah pernah mendapatkan kritikan dari orang tua? Nggak pernah juga, soalnya saya juga nggak pernah cerita ke orang tua sih kayak kesulitan itu kuliah itu apa, gimana kesehariannya gimana. Saya nggak terlalu sering cerita ke orang tua, jadi orang tua ya paling cuman kayak support, semangatin gitu ya. Kalau Mas Adit hanya merasa cemas ketika ingin melakukan praktek-praktek karena Mas Adit merasa tidak mampu dan takut dengan kritik teman-teman Mas Adit. Apakah sebelumnya teman Mas Adit juga ada yang praktek dan pernah dikritik? nggak pernah Mbak. Jadi sebenarnya itu cuma perasaan, cuma thinking saya aja sih, kayak sebelum praktek udah kepikiran nanti kasih kritik gimana ya, nanti kalau dia omongin dari belakang gimana ya gitu. Namanya kalau teman-teman Mas Adit mengkritik Mas Adit atau memberikan pendapat tentang prakteknya Mas Adit itu bagaimana? Mungkin nggak tahu sih karena saya belum pernah terjadi ya peristiwanya, tapi mungkin saya bakal kayak nggak malu sih Mbak, nggak minder mungkin kalau dikritik sama teman gitu.
jadi ada perasaan malu dan minder kalau misalnya dikritik. Dari Mas Adit sendiri bisa terpikirkan bahwa dikritik itu adalah sesuatu yang memalukan, itu bagaimana bisa berpikir seperti itu? Karena menurut saya terlalu terlalu memikirkan omongan orang sih. Saya ngerasa kayak omongan orang itu ini nanti bakal bikin saya putus asa, bikin saya patah semangat gitu. Jadi saya kayak menganggap omongan orang itu yang bakal sangat berpengaruh lah ke kegiatan saya berikutnya gitu. Sebelumnya Bapak sudah pernah di luar pekerjaan nih, sudah pernah dapat omongan dari temannya Mas Adit, sesuatu yang buruk tentang Mas Adit dan membuat Mas Adit cemas dan malu gitu mungkin? Pernah sih, tapi udah lama sih, mungkin kayak pas SD apa SMP gitu ya. Saya itu pernah pindah tempat tinggal dari desa lain gitu. Terus di tempat tersebut tuh saya pernah kelahi sama salah satu desa tersebut. Dan di situ kayak saya sendiri doang yang, sedangkan mereka rame-rame gitu kan. Pada saat itu ya saya kayak diomongin karena saya anak pindah anak baru di kampus itu, jadi ya kayak akhirnya setelah peristiwa itu saya jadi kayak jarang keluar rumah, nggak berani main sama teman-teman. Bisa mempengaruhi pikiran Mas Adit yang sekarang nggak? Jadi mereka takut dengan kritik dan penilaian dari teman-temannya ya. Saya mikirnya nanti misalnya kalau teman saya kritik saya kayak saya nggak kompeten lah, mungkin caranya kayak gitu, saya kayak mikir oh berarti saya emang nggak bisa, jadi nggak perlu lagi kayak berusaha gitu. Ketika Mas Adit dihadapkan dengan situasi yang dikritik, kemudian Mas Adit malu dan merasa Mas Adit tidak mampu, apakah Mas Adit pernah merasa gitu, tapi bukan dikritik, mungkin seperti Mas Adit pernah ada di perasaan seperti itu? Pernah sih awal pendidikan, mungkin perasaan itu datang sendiri sih, kayak mungkin habis praktek itu saya kayak coba renungin diri sendiri tadi prakteknya gimana gitu. Terus saya merasa dari lebih ke apa ya, bandingin sama teman-teman sih, kayak saya habis praktek juga saya lihat teman kayaknya saya jauh tertinggal gitu. Terus saya kayak merasa malu aja gitu, kayak padahal di kelas sama-sama belajar, tapi kenapa kayak teman-teman jauh lebih pandai dari saya gitu. Kenapa Mas Adit bisa mengatakan kalau teman-teman Mas Adit ini jauh lebih pandai? Karena yang saya lihat sih mereka itu kayak mungkin dalam diskusi beberapa tuh kayak berani tuh, sering aktif di kelas gitu, sedangkan saya nggak terlalu aktif. Juga mungkin lihat teman-teman di kelas itu banyak yang ikut organisasi, sedangkan saya juga pernah ikut organisasi tapi akhirnya keluar gitu. Kenapa Mas Adit bisa keluar dari organisasi? Karena merasa waktu itu emang lagi situasi emang kayak ngerasa cocok sama jurusan itu ya, kayak pengen pindah, akhirnya di organisasi juga ke bawah kayak malah organisasi malah bikin nggak tenang gitu, akhirnya bisa keluar aja. Organisasinya malah membuat Mas Adit untuk terus ada keinginan untuk nyaman dan berpindah gitu malah. Karena dari situ akhirnya organisasi malah nambah pikiran aja dia gitu, akhirnya keluar aja. Dari organisasi mungkin Mas Adit pernah merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang sama ketika Mas Adit praktek? Pernah sih, di organisasi itu pertama-tama itu kayak dikasih tahu programnya apa gitu. Terus saya kayak udah kalau dia di ketubalnya gimana ya, bisa nggak ya, programnya jalan kayak gitu. Jadi selain di praktek juga Mas Adit di organisasi pernah merasakan hal yang sama ketika ingin diberikan kepercayaan, merasa tidak mampu. Mungkin saya izin untuk merangkum dari ceritanya Mas Adit hari ini. Tadi Mas Adit mengatakan kalau masih merasakan kekhawatiran dan kecemasan ketika melakukan proses perkuliahan.
utamanya pas Mas Adit melakukan praktek ya, karena pengambilan Mas Adit tentang pendapatnya teman-teman, dan saya juga pernah sebelumnya mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi udah lama sekali ya. Dan itu cukup mengganggu Mas Adit dan akhirnya membuat Mas Adit menutup diri, dan sekarang Mas Adit jadi tidak percaya dan tidak mampu melakukan seperti yang teman-teman Mas Adit lakukan. Mungkin untuk sekian konseling yang bisa kita lakukan kali ini, mungkin kita bisa bertemu di konseling berikutnya.